Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nurul. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Ibu. Alhamdulillah. Tapi tampaknya saya perhatikan kemarin sedikit terlihat lelah ya. Dan saya dengar dari beberapa teman bahwa Ibu bertanggung jawab merangkap dua tugas, yaitu sebagai operator sekolah dan juga merangkap sebagai guru kelas. Nah, bagaimana dengan situasi tersebut, Bu? Iya Ibu, saya sangat Bu Dina sama Bu Ning sudah siap. Ibu, ada begitu Saya banyak izin saya ini ya, saya rekam ya. Perhatikan kalau yang merah sudah di atas ada, berarti sudah terekam, bisa mulai. Sementara saya sudah juga tidak. tetap harus mempersiapkan Sebentar. materi untuk di kelas. Sepertinya saya paham dengan apa yang Ibu rasakan. Mengajar saja sudah cukup menguras energi, apalagi jika ditambah dengan tugas administratif seperti operator sekolah. Maka dari itu saya ingin hari ini kita berdiskusi untuk mencari solusi atas situasi yang Ibu hadapi. Bagaimana jika kita tetapkan tujuan utama percakapan kita, yaitu mencari cara agar Ibu bisa lebih efisien dalam membagi waktu antara tugas mengajar dan tugas menjadi operator sekolah. Bagaimana menurut Ibu? Iya Ibu, saya sangat setuju sekali. Saya memang perlu mencari cara agar tugas-tugas ini tidak saling bertabrakan, gitu Ibu. Sebelumnya saya ingin tahu Bu Andi menjadi operator bagian apa ya? Ini saya bagian operator dapur. Ini baru 5 ya? Dan juga yang silakan semua operator online. Silakan bisa mulai. Tidak merangkap menjadi operator bos ya sepertinya ya? Oh, suara saya mute sih. Bos sama dapur silakan, bisa dijadikan satu. Baik. Akhirnya Sekarang sendiri ya. Coba pahami lebih dalam apa saja tugas-tugas utama Ibu sebagai operator sekolah dan bagaimana dampaknya terhadap peran Ibu sebagai guru kelas. Iya. Sebagai operator sekolah, saya bertanggung jawab atas data-data siswa, mulai dari input data siswa hingga pengurusan dokumen. Dokumen penting laporan sekolah ke Dinas Pendidikan itu. Jadi selain itu, setiap semester ada beberapa deadline penting untuk pelaporan yang menuntut saya untuk bekerja ekstra. Kadang-kadang saya harus lembur untuk mengerjakan ini. Akibatnya saya sering kali kurang fokus dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas saya, Ibu. Jadi saya merasa kurang punya waktu untuk merencanakan kegiatan belajar yang efektif dan inovatif. Mendengar cerita dari Ibu ini tadi, sepertinya beban kerja Ibu sebagai operator cukup berat ya. Berapa kira-kira banyaknya waktu yang biasanya Ibu habiskan dalam seminggu sebagai operator sekolah? Setidaknya 15 hingga 20 jam per minggu. Itu jika semua berjalan lancar, Ibu. Kalau ada masalah teknis, waktu yang saya butuhkan bisa lebih lama lagi. Dari pengalaman Ibu ternyata hampir setengah dari waktu kerja normal dalam seminggu dihabiskan untuk tugas kegiatan operator sekolah. Nah, bagaimana dengan Waalaikumsalam, Bunda ada apa?
Untuk persiapan Waalaikumsalam. mengajar dan Waalaikumsalam. berinteraksi Ya Bunda, ada apa? kelas, Ini saya Iya. mute suara saya. Jadi kurang optimal, Bu. Saya merasa terpaksa Iya. harus menyederhanakan persiapan Belum sampai pembelajaran. nanti Dan malam tidak kan bisa saya memberikan full. Akan nikahnya kan tadi pagi. Terus ya langsung full sampai nanti siswa malam. seperti yang seharusnya. Jadi kadang-kadang saya merasa Ini saya tidak bisa memberikan yang terbaik di kelas itu. apa nanti tak berangkat bareng saya? saya kira Sekarang kan saya masih ngajar. sebagai Sampai jam berapa? guru Ya, kelas paling nanti wajar jam-jam jika Bu 1 jam Andi setengah, kalau mulai merasa jam 1. bersekolah karena tidak Ini 2 jam berarti katakan 2 jam lah. anak-anak. 1, 2, Nah, 3 sekarang sampai jam coba 3. kita pikirkan Nanti mengenai kita, solusi. ya nanti kita jam 4 lah kita ke Mungkin sana. menurut saya ada beberapa kemungkinan yang bisa Iya, kita nanti masuk lewat diskusikan. dalam sini aja. Opsi yang Jadi yang pertama, repot Ibu Leli. mungkin kita bisa minta pihak sekolah untuk mencari operator tambahan atau mengalihkan beberapa tugas Ini saya administratif di rumah, nanti aku pada pakai tenaga kaca. Ini mic ada. saya tak mute, mic Gimana saya. menurut Ibu? Tadi pas jenengan nelpon, pas saya menjelaskan. Enggak kan jelas. Sangat Makanya membantu. maaf nggak tak angkat tadi pas Namun menjelaskan. saya dengar pihak Begitu sekolah ini selesai masuk ke bor memiliki, masing-masing, saya mute keterbatasan nelpon anggaran. jenengan. Kan ke bor Kalau masing-masing. menambah tenaga 5 administrasi. bor. Segera dilanjutkan. Iya, Maaf sudah makasih. Oh, Tak tunggu ya. betul, namun kita tetap bisa Assalamualaikum. mengajukan hal ini sebagai solusi yang layak dipertimbangkan. Mungkin kita bisa membicarakan opsi lain, misalnya memberikan waktu khusus kepada Ibu untuk menyelesaikan tugas operator, mungkin pada waktu-waktu tertentu sehingga Ibu bisa lebih fokus penuh pada pembelajaran di waktu lainnya. Bagaimana menurut Ibu? Iya, iya Ibu, itu juga ide bagus. Mungkin ada hari tertentu di mana saya bisa lebih fokus sebagai operator dan hari-hari yang lainnya saya sepenuhnya untuk berada di kelas. Kita bisa juga memikirkan cara untuk memanfaatkan teknologi agar pekerjaan Ibu sebagai operator bisa lebih cepat selesai. Menurut saya, semisal mengikuti pelatihan tertentu. Apakah ada pelatihan atau perangkat lunak tertentu yang bisa membantu mempercepat pekerjaan administratif yang Ibu kerjakan? Iya, saya rasa itu mungkin Ibu. Saya belum terlalu familiar ya dengan beberapa fitur di aplikasi yang digunakan. Jadi pelatihan singkat mungkin bisa membantu saya lebih cepat dalam bekerja. Baiklah, bisa kita coba 3 opsi itu. Opsi pertama, kita akan minta pihak sekolah mempertimbangkan menambah tenaga administrasi atau pembagian tugas dengan rekan pendidik yang lain. Kemudian opsi yang kedua, kita akan mengajukan jadwal yang lebih fleksibel bagi Ibu terkait mengerjakan tugas operator dan juga guru kelas. Dan yang ketiga, kita cari cara untuk memberikan pelatihan teknologi yang bisa meringankan beban Ibu sebagai operator. Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Iya, iya, baik Ibu, saya setuju. Sekarang kita menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana ini. Untuk usulan mengenai penambahan tenaga administrasi atau pembagian tugas, saya rasa saya bisa membawa hal ini kepada kepala sekolah dalam rapat manajemen yang akan datang. Saya akan ajukan supaya kita bisa mendapatkan bantuan tambahan. Terima kasih banyak Bu Nurul. Saya sangat menghargai bantuan Ibu
untuk pelatihan teknologi saya bisa coba berdiskusi dengan bagian IT sekolah untuk melihat apakah ada pelatihan yang tersedia, ya. Begitu, Ibu. Bagus sekali Bu Andi. Saya juga akan membantu memonitor apakah ada pelatihan yang bisa diadakan. Selain itu untuk soal jadwal fleksibel, saya akan coba ajukan kepada kepala sekolah agar Ibu mendapatkan waktu yang lebih seimbang antara tugas operator dan pengajaran di kelas. Iya, baik Bu. Kalau begitu, saya akan mulai menyesuaikan jadwal kerja saya dan membuat prioritas untuk tugas-tugas yang harus segera saya selesaikan. Iya. Iya, itu perlu diadakan catatan kecil ya. Kira-kira kita akan coba semua langkah ini dalam beberapa minggu ke depan dan melihat hasilnya. Dan saya akan pastikan semua ini dibahas dalam pertemuan dengan kepala sekolah dan tim manajemen. Bagaimana dengan Ibu, apakah sudah siap untuk minggu depan kita laksanakan opsi-opsi tersebut? Iya, iya. Siap Ibu. Terima kasih Bu Nurul, saya merasa jauh lebih lega setelah diskusi ini. Saya akan siap membantu kapanpun diperlukan. Alhamdulillah, semoga semuanya lancar ya Ibu, dan hak-hak anak mendapatkan pengajaran secara penuh juga dapat diterima oleh peserta didik Bu Andi. Iya Ibu. Saya rasa cukup untuk perbincangan hari ini. Silakan Bu Andi melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Andi. Langsung ganti Bu. Iya, langsung ganti aja Bu. Ya. Kan nanti jadi 1:30 menit itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam, Bu Andi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Yang utama adalah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Bu Nurul, setelah saya melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang kita lakukan beberapa hari ini, sepertinya masih terdapat beberapa anak terlihat tidak semangat atau cenderung pasif dalam pembelajaran. Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Bu? Iya, apa yang diamati oleh Ibu Andi itu memang benar. Memang ada beberapa murid saya yang terlihat pasif di kelas. Padahal secara persiapan dan proses pembelajaran telah saya persiapkan dan lakukan secara maksimal. Seperti saya telah menyiapkan media interaktif, menjalankan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan hasil observasi pra pembelajaran. Namun masih saja ada beberapa anak yang tidak maksimal atau pasif, terlihat pasif, bahkan ada yang mengantuk di kelas saat pembelajaran berlangsung. Iya. Bagaimana perasaan Bu Nurul saat melihat murid-murid itu yang pasif di kelas itu? Jelas perasaan saya itu merasa khawatir dan juga sedih, Bu. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya takut jika murid tersebut tidak paham dan tertinggal dalam pembelajaran di kelas. Apalagi yang saya pegang ini adalah siswa kelas 6. Iya. Jika sudah dilakukan secara maksimal, namun masih ada saja murid yang berlaku seperti itu. Berarti kita harus mengidentifikasi ulang ya untuk menangani kasus tersebut. Bagaimana jika kita bersama-sama mencari penyebab dan solusinya? Saya bersyukur ada
Bu Andi yang telah membersamai saya dalam permasalahan ini, sehingga saya memiliki teman untuk sharing pengalaman dan memberikan saran kepada saya agar lebih baik ke depannya. Iya. Sekarang kita coba berdiskusi terkait penyebab dan solusi dalam menghadapi siswa yang pasif saat pembelajaran. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, mungkin kita bisa memberikan media yang bervariatif dalam pembelajaran dan melakukan penunjuk langsung terhadap siswa yang terlihat pasif di kelas, sehingga siswa tersebut merasa bahwa dirinya diperhatikan. Bagaimana menurut Ibu? Oh iya ya, kenapa saya tidak terpikirkan tentang hal itu ya Bu? Opsi yang Bu Andi berikan mungkin bisa saja saya terapkan di kemudian hari. Iya. Lalu menurut Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan murid pasif di kelas? Kalau menurut saya ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan murid pasif di kelas. Salah satunya mungkin murid tersebut merasa tidak percaya diri dalam menjawab pertanyaan sehingga sebetulnya mereka itu bisa menjawab, namun karena merasa tidak percaya diri sehingga jawaban tersebut tidak bisa dikeluarkan dari mulutnya. Kemudian faktor lain yaitu saya rasa ada murid yang terlihat bosan dengan materi pelajaran di kelas. Ada beberapa juga yang terlihat tidak tertarik dengan pelajaran tersebut. Kemudian ada juga murid yang terlihat malas dan mengantuk saat proses pembelajaran berlangsung. Oh iya, begitu ya Bu. Terus bagaimana kondisi belajar murid di rumah ya? Berdasarkan survei yang sudah saya lakukan, Ibu, orang tua murid tersebut mengatakan bahwa ada yang sering bermain HP sampai larut malam, ada yang memang anaknya minder dan pendiam. Kemudian ada juga siswa yang kurang bergaul. Nah, informasi tersebut saya dapat dari wali siswa yang kebetulan saya chat lewat WhatsApp terkait hal tersebut. Oh, gitu. Jika seperti itu keadaannya, bagaimana jika anak yang harus ditangani tersebut dikelompokkan seperti berbeda dengan siswa lainnya, sehingga mereka dapat berbaur dan termotivasi seperti itu, Ibu? Sepertinya apa yang dikatakan Bu Andi itu bisa saya jadikan opsi yang kedua, Bu. Saya juga memiliki rencana menyediakan buku penghubung sebagai catatan harian siswa, di mana buku penghubung tersebut dapat saya berikan kepada orang tua siswa. Rencananya saya berikan seminggu 2 kali, kemudian buku tersebut nantinya akan diisi oleh orang tua tentang umpan balik dan refleksi terhadap laporan yang saya tulis di buku penghubung tersebut. Bagaimana menurut Bu Andi? Iya, ide bagus itu, Bu. Saya setuju, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang tua langsung ya. Siswa tidak hanya melalui gawai, tapi ada catatan secara real sebagai dokumentasi komunikasi kepada orang tuanya. Iya. Sekarang apa yang dapat Ibu lakukan sebagai rencana ke depan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas? Rencana saya adalah membuat media pembelajaran yang inovatif seperti yang Ibu katakan dengan berbasis teknologi. Misalnya saya menggunakan atau membuat game edukasi yang dapat diinstal di gawai masing-masing siswa. Jadi setiap anak mungkin dalam seminggu 2 atau 3 kali membawa HP masing-masing untuk mengisi game edukasi tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu saya akan membentuk kelompok yang terdiri dari siswa yang memiliki berbagai karakteristik. Nah, tujuannya
Siswa lain bisa termotivasi dengan rekan satu kelompoknya. Kemudian untuk langkah berikutnya, saya akan melakukan penunjukan langsung. Jika terlihat ada siswa yang bermalas-malasan atau bosan. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, saya dan juga siswa sama-sama membuat keyakinan kelas sehingga terbentuk kesepakatan kelas yang nantinya harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Kemudian saya juga akan memberlakukan sanksi dan konsekuensi setiap pelanggaran yang dilakukan. Sesekali mengajak siswa untuk melakukan pembelajaran outdoor. Jadi siswa tidak ada dua kondisi pembelajaran di dalam kelas dan juga pembelajaran di luar kelas. Mungkin tidak harus di tempat yang berbayar, tetapi bisa juga di lingkungan sekitar sekolah seperti sawah, sungai, kemudian di halaman sekolah. Seperti itu, Bu. Iya, rencana Ibu cukup bagus ya, Bu. Terus bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Nah, terkait hal tersebut, Bu, saya bermaksud akan menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan belajar siswa. Yaitu pembahasan itu berisi tentang kelemahan dan kelebihan siswa. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pertemuan itu bersifat pribadi sehingga permasalahan murid dapat terjaga kerahasiaannya. Kemudian saya akan mengajak orang tua untuk bersama-sama memperhatikan anak dan mendukung segala keperluan anak, baik dari moral, spiritual, maupun material. Iya. Baik, Ibu. Sekarang kita harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana ini. Untuk penjadwalan pemanggilan orang tua siswa, saya akan membuat surat edaran resmi, mungkin bisa melalui undangan elektronik. Kemudian bagaimana dengan waktu pertemuan dengan orang tua siswa ke depannya untuk berkoordinasi secara konsisten. Baik, Bu. Terkait siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana, tentunya saya yang akan bertanggung jawab karena saya yang menjadi guru kelas mereka. Nah, mengenai penanganan kasus siswa ini karena kasus tersebut terjadi di kelas saat pembelajaran berlangsung, maka saya juga akan memberikan perhatian penuh kepada anak maupun kepada orang tua siswa. Untuk pertemuan itu saya merencanakan membagi tiap sesi dalam 3 hari di luar jam pelajaran, yaitu satu orang tua berdurasi kurang lebih 30 menit untuk berkonsultasi. Berbicara 4 mata dengan wali murid, kemudian saya akan memberikan arahan positif kepada wali murid tentang penanganan siswa di rumah. Melakukan pemanggilan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dengan memberikan bimbingan konseling. Jadi tidak hanya orang tua saja yang saya panggil, namun nantinya akan saya beri waktu khusus untuk saya dapat bicara dari hati ke hati dengan siswa-siswa saya. Begitu, Bu. Iya, baik Bu Nurul. Terus kapan rencana tersebut akan dimulai? Untuk rencana tersebut akan saya jalankan mungkin mulai minggu depan, Bu, karena saya harus menyusun poin-poin yang ingin saya cantumkan di buku penghubung. Saya juga akan menyusun program secara tertulis sehingga program yang akan saya lakukan ini dapat terbaca perkembangannya. Jadi ada grafiknya. Apakah Kalau naik? sudah selesai isi lembar refleksi ya. Selamat datang, Bu Resi. Sudah 15 menit, 15 menit. Baik Bu, saya rasa cukup pembahasan hari ini. Semoga apa yang kita upayakan untuk peserta didik
dapat memberikan dampak yang positif dan berlangsung berkelanjutan. Terima kasih Bu Andi telah membersamai saya dalam permasalahan ini. Saya merasa lega dan semakin percaya diri untuk melangkah lebih jauh untuk mengatasi permasalahan di kelas. Saya juga senang bisa berbagi dan mendapatkan penguatan dari Bu Andi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Bu Nurul kembali ke kelas. Ya, terima kasih Bu. Ya. Sudah. Waktunya ini tadi mulainya jam berapa ya Bu Andi? 14, berapa ya tadi? Saya tak tulis. Oh, enggak ya. 13.40 ya. 13. 13.40. Itu 25-an. Ya, Bu? Iya kayaknya. Ya gak apa-apa, yang penting sudah selesai. 25. Berarti 10 lebih lah. Terus sekarang isi lembar refleksi. Sama kemarin nggak boleh tuh lembar refleksinya. Mungkin Sesuai ada tambahan. iya, ada tambahan untuk hari ini Bu Andi. Kalau ya diedit sedikit lah, masa iya sama. Punya aku mungkin tak tambah sedikit aja. Ini nanti yang diupload itu yang bagian Kita yang jadi jadi coach ya, yang ketika jadi coach. Tapi tadi di awal-awal tadi kan ada gangguan sedikit. Ini masuk seperti itu nanti rekamannya gimana ya? Nah ya, Tadi kemarin telepon juga masuk ke situ no rekaman. iya betul. Sempat gak dengar juga. Bu Eli kok ndak ada fotonya ya? Apa videonya memang tidak pakai video toh Bu Eli? Nggak on cam toh? Iya, enggak ada. Katanya kita harus on cam. Apa sudah selesai mungkin, Bu? Oh, bisa jadi. Kan bertiga tuh. Absen, waktunya absen. Ini di sekolah apa di rumah, Bu? Di rumah. Pakai itu? Pakai aplikasi? Iya. Punya aku kok gak bisa ya? Aku ninggal HP nih sekolah akhirnya.
39. That's Pak. Pak Eko bisa dengar suara saya? Pak Eko dan Mbak Eti bisa mendengar suara saya? Kalau sudah kembali ke main room ya. Tadi kan mulai 39. 13.39. Sudah. Iya. Sudah 15 menit, 15 menit kan? Iya. Langsung kembali aja. Iya. Sama-sama. Kalau sudah 15 menit, jangan lupa mengisi lembar refleksi. Ya. Loh, tadi kan sudah saya bilang, waktunya di itu 15 menit, 15 menit. Sudah, coachingnya selesai. Berarti tinggal ngisi itu. Sama, itu juga 15 menit. Ya.
Silakan, jangan lupa ngisi lembar refleksinya. Nanti dipresentasikan di main room. Yeah. Di main room juga bisa, enggak apa-apa, sambil nunggu yang lain. Observasi. Di situ dulu juga enggak apa-apa, di anu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai mendingan daripada nanti jenengan motong banyak-banyak. Silakan. Sudah mengisi lembar refleksinya kan? Enggak apa-apa, ngisi dulu ya enggak apa-apa. Nih. Ini selesai baru. Ini sudah balik ini. Halo, Bu Andi sudah kembali ke main room kah? Ya, sudah, Bu. Jangan lupa mengisi lembar refleksi ya. Ya, Bu Mani. Kalau sudah selesai, jangan lupa mengisi lembar refleksi. Lembar refleksinya akan ada. Sama. Cuma sekarang kan, kalau sekarang kan coaching. Kalau kemarin latihan coaching. Sudah itu belum? Sudah mengunduh kan? Ya sama yang kemarin. Cuma yang sekarang kan coaching. Sekarang kan kemarin latihan coaching. Sudah. Anunya coachingnya sudah 15 menit, 15 menit. Tidak apa-apa. Silakan. Kalau sudah selesai, silakan kembali ke main room. Merekam saya akhiri. Saya kira sama-sama.
Halo, suara saya bisa didengar? Oke, makasih. Laptopnya panas. Yang belum kembali, ya kita menunggu bor 5 ya. Bu Andi sama Bu Nurul sudah kembali ke Menlu? Oke. Sudah mengisi lembar refleksi ya? Praktek coachingnya sudah selesai? Ya, izin saya matikan rekamannya.